Bapa, Engkau sangat baik. Saat ini kami datang menyembah Engkau dengan segenap hidup kami. Dan Engkau hadir menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan hadirat-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Ku berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Ku berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur Yesus, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segenap hati kami datang menyembah di hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Engkau kami sembah, hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Kekudusan-Mu penuhi tempat ini, dimanapun
kapanpun kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus di hadirat-Mu. Oh, Yesus, ini ungkapan isi hati kami, bukan sekedar kata, bukan sekedar ucapan, tapi segenap hidup kami rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, Engkau kami puja, Engkau kami sembah. Tiada sedetik pun dalam hidup kami berhenti menyembah-Mu Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna, kebaikan-Mu nyata. Oh, hadir-Mu di dalam hidupku, Yesus, dan tangan yang kuat yang memegangku selama-lamanya. Ini doa kami, biar pujian ini menyenangkan-Mu. Oh Yesus, Yesus. Oh, Kau setia, bahkan dalam hidup kami, setiap saat sampai selama-lamanya Engkau ada, Engkau ada, Engkau ada, menyertai, Engkau ada, memberkati, Engkau ada untuk kami Tuhan. Oh, Yesus, kami serukan pujian ini. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Ku sembah, ku sembah, hanya Engkau yang layak. Oh Yesus, tiada nama lain yang kami sembah, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, for you, only for you. Bagi seluruh hidup kami, hanya bagi seluruh hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Doa dan pujian kami Tuhan, kami naikkan karena kami mengasihi Yesus.
datang. Sungguh kami datang. Kami tinggalkan segala beban. Hal-hal yang mengikat kami tinggalkan. Untuk kami membawa yang terbaik untuk Bapa, untuk Raja di atas segala raja. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan.
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, nyanyian pujian dan penghormatan. Inilah yang kurenungkan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian syukur, pujian syukur, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau tempat kami berharap. Inilah yang kurenungkan, inilah yang ku perkatakan, inilah yang ku naikkan, inilah yang ku serukan. Oh, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Kau yang memberi segalanya, Kau yang menolong di dalam hidup kami, bahkan jauh di dalam lubuk hati kami tahu hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, sembah Tuhan. Mari saudaraku, dimanapun engkau menyembah Tuhan saat ini, mari jangan hanya mendengarkan penyembahan ini, tapi sembah Tuhan. Yang mendengarkan saat ini hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Yang menerima penyembahan ini hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Oh, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kami naikkan pujian, kami naikkan pengagungan hanya untuk satu pribadi, Yesus Kristus, Tuhan. Oh, ini kami Bapa, ini kami Yesus. Tiada kata yang dapat menggambarkan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, kejayaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh alam semesta ini hanya sebagian kecil dari pekerjaan tangan-Mu, Tuhan. Oh Bapa, Engkau besar dan ajaib, Engkau besar dan ajaib. Yesus Tuhan, ajar kami Tuhan percaya, ajar kami Tuhan mempercayai bahwa Engkau satu-satunya
menyelamatkan hidup kami. Hanya Kau satu-satunya. Hanya Kau satu-satunya. Dia Mazmur kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Shalom semuanya. Senang sekali sore hari ini kembali bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Sepanjang hari ini saya sampaikan khotbah tentang mujizat. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena banyak orang Kristen suka dengan yang namanya mujizat, tetapi tidak mengerti untuk maksud dan tujuan apa Tuhan mengerjakan mujizat. Itu sebabnya di dalam ibadah raya yang pertama saya khotbahkan tentang mujizat dalam perspektif ilahi. Kita akan mengerti maksud dan tujuan kenapa Tuhan buat mujizat dalam hidup kita semuanya. Di dalam ibadah raya yang kedua, saya sampaikan khotbah dengan judul bahwa mujizat itu sangat dekat dengan kita. Kalau Anda menghadapi kebuntuan, kalau Anda berada dalam situasi what to do, when you don't know what to do, Anda bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Maka di dalam ibadah raya yang kedua, saya sampaikan khotbah bahwa mujizat itu sesungguhnya sangat dekat dengan kita. Tuhan seringkali tanya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan seringkali tanya, apa yang kau punya? Tuhan tidak cari sesuatu yang ada di luar kita. Tuhan selalu memulainya seperti halnya Tuhan tanya kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Hanya sebuah tongkat. Tetapi dari tongkat inilah pengalaman-pengalaman ajaib terjadi. Melalui tongkat inilah laut Kolsom terbelah. Melalui tongkat inilah gunung batu bisa mengeluarkan air. Melalui tongkat inilah tulah-tulah dinyatakan kepada Mesir. Bahkan melalui buli-buli minyak seorang janda yang terbelit hutang. Yang bahkan kedua anaknya hendak diambil menjadi budak sebagai pembayar hutang-hutangnya. Justru melalui buli-buli yang sederhana. Minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Akhirnya janda ini bisa menjual minyak itu. Membayar hutangnya. Bahkan masih ada uang yang dikelola. Tuhan selalu tanya, apa yang ada padamu? Apa yang kau bisa? Murid-murid dihadapkan situasi yang sulit, harus memberi makan 5.000 orang. Tapi murid-murid hanya berkata seperti ini, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Awalnya ragu-ragu sebab mereka berkata, apalah gunanya ini? Tidak mungkin cukup untuk orang sebanyak ini. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, 5 roti 2 ikan tidak hanya cukup mengenyangkan untuk ribuan orang, tapi masih sisa 12 keranjang. Hari-hari ini kalau Anda mengalami kebuntuan, maka dengar firman Tuhan buat Anda semuanya. Dia bisa memulai dari apa yang ada di tanganmu. Dia bisa memulai dari apa yang kau punya. Dia bisa memulai dari hal yang tampaknya remeh dan kecil. Tapi serahkan itu kepada Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi bagi kita semuanya. Amin. Dan sore hari ini saudara, saya sampaikan firman Tuhan masih tentang mujizat. Dan ini terinspirasi dari ketika saya kunjungi komsel-komsel di jemaat. Saya selalu mengusahakan untuk hadir setiap kali minggu itu ada komsel, saya giliran dari satu komsel ke komsel berikutnya. Dan kemudian ketika jemaat mulai membahas firman Tuhan, mereka sharing, maka mereka bertanya sekaligus menceritakan. Dan mereka berkata seperti ini, kenapa sepertinya saya jarang atau bahkan tidak pernah mengalami mujizat? Kenapa saya tidak pernah mengalami hal-hal yang ajaib? Kenapa seolah hidup saya datar-datar saja? Kenapa saya tidak mengalami seperti yang seringkali diceritakan oleh firman
Seringkali seperti yang diceritakan oleh pendeta, oleh pengkhotbah, ngalami hal-hal yang ajaib. Kenapa seringkali hidup saya datar saja? Berapa banyak di antara Anda punya pengalaman seperti ini? Seolah-olah jauh dengan mujizat. Anda hanya mendengar mujizat dari apa kata orang. Dari apa kesaksian teman seimanmu. Dari apa kata pendeta. Tapi kita jarang mengalami mujizat. Sehingga beberapa di antara Anda mulai meragukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu pilih kasih. Jangan-jangan ada yang namanya anak emas, anak perak, celakanya lagi anak perunggu, anak besi, besi pun karatan saudara. Lalu kemudian Anda memposisikan, ya orang itu dicintai Tuhan. Tapi saya enggak sepertinya karena saya tidak mengalami mujizat dan tanda-tanda ajaib. Hari ini kita mau bahas sama-sama. Kenapa tidak mengalami mujizat? Siap belajar saudara? Saya akan sampaikan kepada Anda secara sederhana, pelan-pelan harapan saya Anda paham dengan firman yang hari ini saya bagikan kepada Anda semuanya. Mari kita mulai, multimedia bisa mengikuti khotbah saya. Yang pertama, jangan-jangan Anda sebenarnya mengalami mujizat, tapi Anda tidak menyadarinya. Jemaat saya tadi berkata, kenapa hidup saya datar? Kenapa saya tidak mengalami mujizat? Maka saya menjawabnya, jangan-jangan kamu mengalami mujizat, tapi engkau bahkan tidak menyadarinya. Dan inilah masalah problem yang terjadi di antara banyak orang Kristen. Sejujurnya inilah masalah kita. Setiap hari sepertinya kita mengalami mujizat, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengalami mujizat itu. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-14. Ini pengalaman ketika bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Dan mereka harus melewati padang gurun. Mereka dibawa Tuhan ke sana selama 40 tahun. Dan Keluaran 16 ayat 14 berkata seperti ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan ketika berada di padang gurun, mereka sebenarnya mengalami mujizat bahkan setiap hari. Begitu mereka buka mata, mereka buka tenda, mereka melihat embun. Dan ketika embun itu menguap, maka sebenarnya Tuhan menyediakan roti buat mereka. Berapa lama? Selama 40 tahun. Setiap pagi Tuhan sediakan roti. Kenapa saya berkata bahwa ini adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Kenapa saya berkata ini mujizat? Roti itu punya schedule. Roti itu punya jadwal. Mereka makan tapi tidak boleh kebanyakan. Tidak boleh yang namanya menimbun. Kalau mereka serakah, mereka timbun, yang terjadi adalah roti itu pasti akan membusuk dan berbau. Ada schedule-nya. Mereka tidak bisa menimbun karena memang berkat sehari cukup untuk sehari. Tapi ajaibnya di hari yang ke-6, perintah Tuhan adalah kamu harus mengambil 2 porsi. Karena besok adalah hari Sabat yang mana besok mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Maka ajaiblah yang di hari pertama sampai hari yang ke-6 mereka timbun pasti membusuk. Tapi khusus hari ke-6 itu roti yang mereka ambil 2 bagian itu tidak membusuk. Hari pertama kembali normal seperti sebelum-sebelumnya. Mana ada roti yang mengikuti schedule. Kecuali roti mana. Itu adalah mujizat dan pemeliharaan Tuhan. 40 tahun. Sore hari Tuhan kirim burung puyuh kepada mereka. Tuhan kirim daging buat mereka. Itu juga bukan perkara kebetulan.
Beberapa orang skeptis berkata, kebetulan ada serombongan burung yang lewat di antara mereka. Kalau itu terjadi sekali, bolehlah disebut kebetulan. Kalau terjadi 2-3 kali, bolehlah orang skeptis mengatakan itu kebetulan. Tapi kalau terjadi 40 tahun, Tuhan yang buat itu untuk umatnya. Itu mujizat. Pakaian mereka tahan selama 40 tahun. Mungkin beberapa di antara Anda berkata, Pak, pakaianku awet 10 tahun. Pak, pakaianku awet 20 tahun. Tapi saya berkata kepada Anda, coba pakai pakaian yang sama setiap hari. Tunjukkan kepada saya apakah masih awet 10 tahun. Kenapa itu mujizat? 40 tahun mereka tidak punya banyak pilihan untuk pakaian. Pakaian itulah yang mereka bawa ketika keluar dari Mesir. Awet 40 tahun. Kasut, sepatunya itu awet untuk 40 tahun. Tunjukkan sepatumu yang awet 40 tahun. Dan kalau Anda pakai setiap hari, saya rasa Anda akan kalah dengan 2 hal. Bahkan sebelum sepatumu rusak, hatimu sudah galau untuk ganti sepatu baru. Maka pengalaman 40 tahun, saya berkata itu mujizat. Tapi pertanyaan saya buat Anda, bagaimana respon mereka ketika ada di padang gurun? Mereka mengeluh. Mereka mempersoalkan tidak ada ini, tidak ada itu. Mereka sedikit-sedikit mengalami kesulitan. Angkat pemimpin kita kembali pulang saja ke Mesir. Seolah-olah respon mereka meniadakan mujizat itu. Mereka mengalami mujizat setiap hari. Tapi bahkan tidak menyadari itu adalah mujizat. Izinkan saya berkata kepada Anda. Kalau usahamu hari ini masih tetap ada. Masih survive. Saya berkata itu mujizat. Mujizat poinnya tidak selalu apa yang Anda inginkan. Mujizat bahkan hanyalah soal apa yang Anda butuhkan. Tuhan sediakan. Buat saya itu mujizat. Banyak penerbit Kristen itu sudah tidak bisa beroperasi lagi. Hari ini oleh kemurahan Tuhan penerbitan kami masih jalan. Tidak seperti dulu, memang harus diakui. Perubahan tren, perubahan dari dunia analog ke dunia digital itu mengubah banyak hal. Tapi kalau hari ini karyawan kami, staf kami masih tetap bekerja. Kami masih bisa tetap survive. Bahkan kalau menurut hitung-hitungan manusia, tidak mungkin cukup. Mau dihitung kayak apapun, tidak mungkin bisa. Cost-nya sudah terlalu besar. Karena karyawan dan staf kami itu sama seperti kurang lebih 10-15 tahun yang lalu ketika penerbitan masih di era puncak-puncaknya. Tapi puji Tuhan hari ini masih bisa survive. Saya berkata kepada Anda, sekalipun tidak seperti dulu, tapi saya mengatakan itu pun mujizat. Sayangnya banyak orang Kristen mengatakan mujizat itu kalau pengalaman spektakuler terjadi. Mereka hanya berkata mujizat kalau hal-hal yang ajaib, kalau hal-hal yang mereka inginkan terpenuhi, baru mereka berkata mujizat. Hari ini usahamu masih ada, itu mujizat. Belajar bersyukur, amin. Hari ini keuanganmu masih baik-baik saja. Saya tahu mungkin beberapa di antara Anda memimpikan ini, memimpikan itu, tapi hari ini belum terwujud. Tapi fakta hari ini kita tetap dipelihara Tuhan. Tidak perlu meminta-minta roti. Saya berkata kepada Anda, itu mujizat. Ajar hal yang sederhana ini. Koleksi setiap kebaikan Tuhan, syukuri dan anggap itu adalah peristiwa mujizat dalam hidupmu. Mulai hal yang besar sampai hal yang kecil, saya selalu belajar. Itu mujizat yang Tuhan kerjakan. 2 Sabtu yang lalu saudara, mungkin orang berpikir itu sesuatu yang sederhana. Tapi buat saya yang ngalami, saya berkata itu mujizat. Saya biasanya Sabtu pagi saya riding saudara. Hobinya saya itu motoran. Beda jauh dengan gembala Anda. Ya gembala Anda kalem seperti itu ya. Makanya perlu memperlengkapi, undang saya lebih sering supaya ketularan saya. Saya hobinya riding, motoran, touring jarak jauh saya suka. Seminggu sekali pasti saya riding. Dan tempat yang biasa kami pakai untuk riding itu kalau Anda pernah ke Solo, ada perbukitan yang namanya Tawangmangu. Kami paling suka karena di sana banyak kelokan. Dulu cita-cita waktu kecil mungkin jadi pembalap, suka kelokan-kelokan.
telat saudara. Akhirnya segede ini baru memenuhi hobi itu. Saya sudah mainan motor itu kurang lebih sudah 15 tahun. Setiap minggu bahkan selalu naik. Tapi 2 Sabtu kemarin, bukan Sabtu ini, 2 Sabtu kemarin, saya baru kali itu punya pengalaman. Tahu artinya kehilangan traksi kontrol di ban. Kebetulan saya paling depan dan ketika melewati tikungan biasanya kecepatannya tinggi. Jadi sebagai informasi kalau tikungan kecepatan rendah biasanya akan jatuh. Justru harus kecepatan tinggi. Cuma masalahnya pada waktu itu saya kecepatan tinggi, saya berbelok, merebah seperti itu. Tiba-tiba saya tidak sadar bahwa aspal itu terkena yang namanya solar. Ini bahaya banget, bahaya banget. Begitu kena solar, ban motor saya itu kehilangan traksi. Jadi saya merasa sepertinya terpelanting seperti itu. Jadi motor kehilangan keseimbangan seperti itu. Saya pikir kemungkinan besar jatuh. Sulit. Saya bukan pembalap profesional yang bisa membalikkan situasi dalam kondisi seperti itu. Tapi saya bersyukur Tuhan masih menjagai saya. Tuhan masih melindungi saya. Motor yang saya pakai itu motor besar, berat sekali. Susah dikendalikan dalam situasi seperti itu. Tapi ajaibnya adalah buat saya itu perlindungan Tuhan. Dari situasi yang rasanya tidak mungkin saya tidak jatuh. Tapi entah caranya bagaimana. Hari ini kalau disuruh menjelaskan saya tidak bisa. Entah bagaimana caranya akhirnya itu bisa kembali bangun. Dan memang nyaris seperti ini mau terpelanting ke bagian kiri. Tapi juga enggak terpelanting. Karena kehilangan keseimbangan seperti itu. Puji Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami pakai communicator, langsung saya teriak-teriak. Karena teman-teman saya ada di belakang. Saya berkata solar, solar, solar. Mereka langsung kurangi kecepatan. Dan mereka langsung berkata memang itu bukan hanya tetesan. Tapi memang itu banyak sekali solar ada di sana. Karena waktu itu kan pagi. Jam 5:15 kami berangkat. Jadi masih agak gelap seperti itu. Tidak melihat itu. Saya berkata buat saya itu mujizat. Bagi banyak orang, itu kebetulan aja motornya nggak jatuh. Tapi saya pribadi selalu menganggap hal apapun bagian daripada Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan itu pun mujizat. Anda sehat, itu mujizat. Apapun keberadaanmu hari ini, itu mujizat. Sebab seringkali mujizat tidak selalu spektakuler. Dengar baik-baik, mujizat kadang-kala tidak harus datang dengan kondisi guntur, kilat, menyambar-nyambar. Baru kita berkata mujizat. Kadang-kala mujizat datang bahkan dengan bisikan-bisikan lembut. Masalahnya, Anda sadar enggak? Kalau itu pun bagian daripada mujizat. Coba pikirkan, siapa di antara Anda yang masih berkata, aku enggak pernah ngalami mujizat. Hari ini kita semuanya sadar, hidup ini anugerah, hidup ini keajaiban, hidup ini mujizat. Amin. Gereja Anda mengalami banyak mujizat, gereja kami banyak mengalami mujizat. Catat setiap peristiwa itu. Makanya Mazmur Daud berkata, aku tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan. Kalau Anda suka mencatat kebaikan Tuhan, bahkan menganggapnya bukan peristiwa sepi biasa, tapi cara Tuhan yang ajaib menolongmu, maka engkau akan selalu bersyukur. Dan itu akan memberikan kekuatanmu di waktu yang akan datang. Ketika masa-masa sulit terjadi, engkau selalu ingat kalau Tuhan dulu tolong, hari ini Tuhan tolong, sampai kapanpun Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan sediakan, hari ini Tuhan pasti sediakan, sampai kapanpun Tuhan akan sediakan. Amin. Maka yang pertama, kalau kita mau belajar sama-sama, benarkah kita tidak pernah mengalami mujizat? Jawabannya sebenarnya tidak. Mengapa kita tidak mengalami mujizat? Sebetulnya yang pertama Anda mengalami, cuma seringkali Anda tidak menyadari. Yang kedua saudara, kenapa kita tidak mengalami mujizat? Matius 13 ayat yang ke-58. Mari buka Alkitabmu, Matius 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya ceritakan latar belakangnya.
Ini cerita tentang bagaimana Yesus datang ke kota Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang mana Yesus dibesarkan di sana. Setahu saya, kota di mana asalnya itu kota selalu maju. Kota selalu diperhatikan. Pikirkan baik-baik, kalau Anda pernah ke daerah Pacitan, ke kota Pacitan, kebetulan saya suka riding di sana. Beberapa kali saya riding di sana, itu jalanan halusnya luar biasa, itu jalanan lebarnya luar biasa, itu jalanan indahnya luar biasa. Kenapa? Kota Pacitan dan bukan kota yang lain. Jangan pikir karena itu berada di daerah ujung selatan. Banyak kota juga di daerah ujung selatan. Kenapa tidak sebagus, tidak serawat Pacitan? Anda tahu jawabannya. Karena pernah ada presiden asalnya dari Pacitan, makanya kota di sana maju. Solo itu tidak seperti 20-25 tahun yang lalu. Solo maju. Kalau Anda suka ke Solo, Anda lihat kemajuan luar biasa di Solo. Kenapa Solo maju? Presidennya 2 periode orang Solo. Hari ini wakil presidennya orang Solo. Bagaimana mungkin Solo tidak maju? Kalau Anda tahu di Solo itu ada yang namanya Jalan Pucang Sawit. Ini jalan dulu sepi, ini jalan dulu jarang dilewati. Tapi kalau Anda lewat Pucang Sawit, ini jalan indah. Jalannya lebar, trotoar dibuat cantik, dihiasi dengan taman yang cantik. Kenapa? Sepanjang jalan Pucang Sawit, kalau Anda tahu Solo, itu jalannya bagus. Karena wali kota sebelum ini, itu asalnya dari daerah Pucang Sawit. So kesimpulannya sederhana, di mana orang dibesarkan di situ, maka tempat itu yang paling diperhatikan. Menurut saya, harusnya Nazaret mengalami mujizat lebih banyak daripada Kapernaum. Kapernaum adalah kota di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat. Tapi harusnya secara logika, Yesus akan paling banyak melakukan mujizat bukan di Kapernaum, tapi di Nazaret. Kenapa Nazaret? Ini kota di mana Yesus dibesarkan di sana. Tapi anehnya adalah di Nazaret Yesus paling sedikit melakukan mujizat. Kenapa kota di mana Yesus dibesarkan justru paling sedikit Yesus buat mujizat? Karena Alkitab menulis orang-orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Mereka mempersoalkan, bukankah dia ini anak Yusuf dan Maria? Bukankah saudara-saudaranya teman kita? Bahkan mungkin kalau dibahasakan sehari-hari, Yesus ini masa kecilnya bersama dengan kita. Ini teman main kita. Bagaimana mungkin dia Mesias yang dinanti-nanti itu? Maka jadilah orang-orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Dan karena mereka tidak percaya kepada Yesus, Yesus tidak banyak buat mujizat. Catat ini, bukan Yesus tidak bisa buat mujizat. Tapi Yesus tidak mau buat mujizat kalau orang-orang yang ada di kota itu tidak percaya kepada dia. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Jangan-jangan karena simpel masalahnya. Anda, saya kurang percaya. Kalau Anda punya Alkitab elektronik, coba masukkan kata kurang. Maka kata padanan apa yang paling sering muncul? Saya kasih tahu jawabannya. Bukan kurang berdoa, bukan kurang saleh, bukan kurang baik, bukan kurang kudus, bukan kurang kerja. Tapi kata yang paling Yesus sering ucapkan adalah karena kamu kurang percaya. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Maaf, bukan karena Anda kurang saleh. Beberapa di antara kita mungkin termasuk golongan orang saleh. Bukan Anda kurang kudus, mungkin Anda jaga hidupmu kudus. Mungkin bukan kurang berdoa, kita berdoa. Bukan kita kurang kerja, Anda juga mengusahakan. Tapi tolong pikirkan satu kata ini. Jangan-jangan Anda kurang percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Belajar percaya. Belajar untuk yakin
Tuhanmu Tuhan yang baik. Tuhanmu Tuhan yang mengasihimu. Dia Bapa yang selalu memperhatikanmu. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu berat, hidupmu susah, seolah-olah engkau tidak diperhatikan Tuhan, izinkan saya berkata kepada Anda, Tuhanmu mengasihimu dan Dia selalu ada untuk engkau. Saat tadi saya sampaikan kepada jemaat, brother ini menyanyikan lagu, apa tadi? Tiang Awan, jangan paksa saya untuk menyanyi. Suara saya tidak seindah dia tentunya, tapi teksnya berkata seperti ini, bahwa tiang awan itu meneduhkan kita dari panasnya terik siang. Dan tiang api itu menghangatkan kita dari dinginnya malam. Saya tadi merasa kadang-kala kalau kita ngalami hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa banyak berbicara kepada kita. Buat saya itu pewahyuan yang baru. Saya seolah Tuhan itu berkata kepada saya, betapa romantisnya Tuhan buat hidup saya dan buat hidupmu. Faktanya di padang gurun itu mau panas ya kepanasan. Di padang gurun kok. Malam pasti juga kedinginan. Tapi Tuhanmu itu romantis. Itu seperti seorang cowok yang ketika gerimis, dia sediakan payung kepada ceweknya supaya ceweknya tidak kehujanan. Siapa tadi yang masuk gereja karena saya tahu hujan sebentar tadi. Siapa yang dipayungi oleh suaminya, tolong angkat tanganmu. Atau suaminya kabur duluan, Anda ditinggal. Tapi Tuhan romantis ya. Tuhan gak mau umatnya berjalan kepanasan, maka dia menjadi tiang awan untuk meneduhkannya. Tuhan tidak mau anak-anaknya kedinginan, maka Tuhan menjadi tiang api yang menghangatkan. Begitu romantisnya Tuhan, begitu Tuhan mengasihimu, bagaimana mungkin kita masih meragukan akan Dia. Saya beritahu Anda, manusia itu berjalan berdasarkan logika dan kemungkinan. Kalau Anda lihat cuaca sepertinya menurut ramalan ini akan hujan. 90% hujan. Kalau Anda lihat aplikasi sudah mengatakan itu hujan 90%. Maka apa yang Anda lakukan? Anda akan bawa yang namanya payung. Kalau Anda naik motor, Anda akan bawa namanya jas hujan. Anda melangkah berdasarkan kemungkinan. Pertanyaanku, kalau di cuaca kemarau panas, aplikasi mengatakan panas, siapa di antara Anda di panas terik siang Anda bawa payung? Rasanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kemungkinan hujan itu kecil. Tapi ketika kemungkinannya besar, Anda baru bawa jas hujan atau Anda bawa payung. Kesimpulannya apa? Kalau kemungkinannya besar, baru Anda percaya dan melangkah menurut kalkulasi kemungkinan itu. Kalau kemungkinan besar Anda menang, maka Anda akan maju. Tapi kalau kemungkinannya kecil Anda menang, Anda akan mundur. Anda menangkap poin ini? Sekarang saya tanya Anda, tolong jawab. Menurutmu, berapa persen kemungkinan Abraham dan Sarah punya keturunan? 90%? 50%? Ada 50-50? Mungkin bisa, mungkin tidak. 50%? Ataukah di antara Anda akan berkata, kemungkinan besar, sangat kecil. Mungkin under 5% atau bahkan mungkin Anda berkata 0%. Faktanya kalau mau dihitung secara kalkulasi, saya berkata kemungkinan Abraham punya keturunan dari Sarah itu 0%. Tapi ingat, kenapa Tuhan memperhitungkan imannya Abraham sebagai kebenaran. Sekalipun kemungkinannya kecil 0%, tapi Abraham tetap percaya akan janji Allah. Anda menangkap sesuatu? Hidupmu tidak ditentukan oleh kalkulasi segala kemungkinan. Kemungkinanmu memang kecil menurut kata orang. Tapi kalau engkau percaya janji Tuhan, yang kecil ini di tangan Tuhan bisa membalikkan keadaan. Menurut hitungan orang, bisnismu tutup.
Menurut hitungan orang, engkau akan di PHK. Menurut hitungan orang, Anda tidak mungkin sembuh. Tapi kalau Anda percayakan janji Tuhan, bahkan kemungkinan yang tampaknya kecil, tampaknya mustahil, asal Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaannya dan janji-janjinya dinyatakan bagi kita. Amin. Kenapa tidak mengalami mujizat? Poin kedua apa? Tidak percaya. Maka hari ini putuskan untuk percaya. Poin yang ketiga, kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kita baca Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Kenapa tidak mengalami mujizat? Mungkin Anda punya masalah yang ketiga. Apa? Ada dosa yang menghalangi kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tapi Alkitab berkata, ada pemisah, ada penghalang. Penghalangnya apa? Segala dosa-dosamu. Kenapa tidak mengalami mujizat? Tangan kita kotor. Kenapa tidak mengalami mujizat? Pikiran kita cemar. Kenapa tidak mengalami mujizat? Kita punya hati tidak beres, punya hati tidak bersih. Penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Hati kita penuh dengan kebencian. Hati kita penuh dengan dendam. Pikiran kita tidak kudus. Bagaimana mungkin hati kita kotor, pikiran kita jahat, dan meminta Tuhan menyatakan mujizat bagi kita. Makanya hari ini saya tidak tahu pergumulanmu terhadap dosa. Tapi kalau hari ini Roh Kudus tunjukkan kepada Anda area-area tertentu Anda bertobat, putuskan untuk bertobat. Begitu kita bertobat, percaya saja tangan Tuhan akan menolongmu dan telinga Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Itu ibarat sesimpel ini, bahwa seringkali ketika awan gelap menyelimuti, maka kita tidak bisa melihat cahaya matahari atau merasakan panas matahari itu. Maka saya berkata, dosa itu seperti awan gelap yang menutupi matahari. Bukan mataharinya yang berhenti bersinar, tapi karena kita yang berada di bawah bayang-bayang awan gelap itu. Begitu Anda singkirkan awan gelap itu, begitu Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan janjinya buat kita semuanya. Lalu Anda perhatikan 2 Tawarikh 7 ayat yang keempat. Alkitab bilang seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau umat Tuhan merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat sungguh-sungguh. Ini cerita tentang bangsa Israel yang bengkok hati, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Yang harus ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan berjanji, kalau bangsa ini merendahkan diri, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka mata Tuhan ada untuk umatnya dan telinga Tuhan akan mendengarkan doa-doa umatnya dan Tuhan akan memulihkan negeri umatnya. Saya seringkali kasih ilustrasi sederhana. Misalnya, ada banyak anak di sini. Saya kemudian punya es krim 1 baskom, 1 ember. Lalu kemudian saya minta, ayo anak-anak, siapa mau es krim silahkan datang. 1 anak bawa piring, sodorkan kepada saya. Maka saya akan ambil itu es krim 1 scoop, saya akan kasih kepada anak ini. Berikutnya antri 1 demi 1, dia kasih piring, saya akan ambil es krim, saya taruh di piringnya. Tapi coba pikirkan, satu waktu, 1 anak datang dan dia bawa piring yang kotor. Piring yang kemarin dia pakai untuk makan, tapi belum dicuci.
Masih ada sisa-sisa makanan di sana? Masih ada jamur di sana? Sudah makan belum? Ada ulat di sana? Dan itu sodorkan kepada saya. Anak-anak yang lain piringnya bersih, maka saya kasih es krim buat dia. Tapi ketika giliran anak ini bawa piring kotor, logikanya saya kasih es krim untuk anak itu atau enggak? Coba jawab. Jawabannya adalah enggak. Bukan saya pilih kasih. Bukan saya tidak care dengan anak ini. Tapi kalau piringnya kotor, sebelum saya kasih itu es, maka saya akan bilang kepada dia, cuci dulu piringnya. Pastikan bersih dulu. Kamu datang ke sini, aku akan pasti kasih es krim itu. Kalau Bapa di dunia bisa berpikir demikian, bisa sebijak itu, masa kita meragukan Bapa kita di surga? Bukan telinga Tuhan tidak mendengarkan doamu, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Tapi coba, hatimu bersih, hatimu beres. Anda akan lihat bagaimana pertobatanmu itu akan membawa mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang keempat, kita akan selesai di sini. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Sekarang kita baca Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Alkitab menulis dengan jelas, Yesus mengasihi keluarga ini. Yesus mengasihi Marta, tapi Yesus juga mengasihi Maria dan Yesus mengasihi Lazarus. Lazarus sakit, sakitnya kritis, maka Maria dan Marta menyuruh orang supaya orang ini segera memberitahukan kepada Yesus. Harapannya Yesus segera datang ke rumah mereka, Yesus segera menolong supaya Lazarus yang kritis itu disembuhkan. Tapi ayat ini sungguh ganjil. Bukan Yesus tidak bisa datang segera. Karena Alkitab berkata apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Alkitab tulis apa? Ia sengaja. Kata sengaja ini kita yang tidak suka. Kata sengaja ini yang membuat kita seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mengasihi. Karena Yesus sengaja tinggal berapa lama? 2 hari. 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Makanya dia sengaja datang terlambat 2 hari. Dan ketika Yesus datang ke rumah Maria, Marta, maka mereka mendengar kabar. Lazarus yang kau kasihi sudah mati. Sudah dikubur, bahkan 4 hari sudah dia mati. Menurutmu, kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Apakah Yesus tidak mengasihi keluarga ini? Jawabannya, Yesus mengasihi. Apakah Yesus tidak mendengarkan permohonannya? Yesus mendengar, tapi Yesus sengaja. Saya beri alasan, dan ini relate dengan apa yang Anda gumulkan. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Karena memang waktu Tuhan belum tiba. Waktumu, waktuku tidak selalu harus sama dengan skedulnya Tuhan. Tuhan punya waktu dan Tuhan punya caranya. Amin. Kalau Anda baca cerita ini, Anda nanti akan mengerti kenapa Tuhan sengaja datang terlambat. Coba pikir, sama-sama bermain logika. Seandainya Yesus tidak datang terlambat, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lazarus yang sakit sembuh. Tapi cerita mungkin hanya berhenti di situ. Orang-orang melihat, mungkin orang-orang bertepuk tangan, Yesus penyembuh ajaib. Hanya berhenti di situ. Justru ketika Yesus sengaja datang terlambat, Lazarus tidak hanya sakit, tapi sudah mati. Tidak hanya mati, sudah membusuk. Dan ketika Yesus datang, Yesus berkata kepada Lazarus, bangkit.
Lazarus bangkit. Alkitab menulis, tidak hanya orang-orang itu tepuk tangan. Tapi Alkitab tulis apa? Maka orang-orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Orang-orang Farisi langsung berkomentar, kalau caranya begini terus, nanti semua orang akan percaya kepadanya. Maka saya berkata, kenapa Tuhan tidak mengerjakan mujizat? Bukan tidak ada mujizat, tapi waktunya belum tiba. Kalau Anda masih kejar saya, kenapa waktunya belum tiba? Saya jawab ini, karena ada tujuan yang lebih besar dari apa yang Tuhan rencanakan untuk hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan amin. Ketika doamu seolah di-cancel, ketika apa yang Anda inginkan dipending, sebenarnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Saya cerita sedikit tentang pengalaman gereja kami. 2020 saya putuskan sebagai pemimpin, sebagai gembala, kami putuskan untuk kami membeli tanah di satu tempat untuk kami bangun gereja. Jadi gereja kami itu sebetulnya sudah lama, tapi itu gereja secara aset kepemilikan itu bukan milik gereja. Itu milik keluarga gembala yang lama. Dan ketika keluarga gembala, termasuk ketika dulunya foundernya papanya, meninggal diganti mamanya, mamanya meninggal diganti saya. Dan keluarga ini, anak-anaknya memutuskan untuk menjual tanah gereja itu. Saya cukup terkejut waktu awalnya, karena saya punya teman itu menginformasikan kepada saya, gerejamu dijual. Saya kaget, karena itu ternyata sudah masuk ke list property agent. Bahkan ada foto gerejanya, saudara. Kami segera mengambil keputusan, ya mau tidak mau kita harus cari tanah untuk kami beribadah. Karena kalau sewaktu-waktu terjual, kami harus pindah. Anaknya sebetulnya baik, dia berkata kepada saya, selama belum laku, kamu bisa pakai gereja itu kapan saja. Cuma kan masalahnya, kalau tiba-tiba laku, kami kan kelabakan. Makanya kami pikirkan, kami harus segera punya gereja, punya jemaat sendiri. Awalnya ditawarkan ke kami, tapi ditawarkan dengan harga yang super fantastis, cukup mahal, di angka belasan miliar, saudara. Buat jemaat ukuran 100 orang, waktu itu tidak cukup duit sebanyak itu. Maka kami putuskan untuk kami beli satu tanah, masih di dekat kota, tapi memang tidak di tengah pusat kota. Dan kami beli itu. Seperti yang tadi pagi saya cerita, bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu menolong, memberkati. Terima kasih untuk Pastor Semi yang selalu memberi semangat. Bukan saya yang telepon Pastor Semi atau gembala Anda, dia yang selalu telepon kepada saya. Gimana Pak kabarnya? Selalu dia bilang, semangat Pak, semangat Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Itu memberikan kekuatan. Akhirnya singkat cerita, kami beli itu tanah untuk kami pakai gereja. Yang saya mau cerita ini, teman saya itu mengurus izin IMB. Itu barengan dengan saya mengurus izin tanah itu. Saya urus, punya teman saya itu 3-4 bulan itu sudah keluar. Anda tahu, punya gereja kami, untuk kami urus IMB itu berapa lama? Hitungannya tidak bulan. Saya perjuangkan selama 1 tahun, gak ada hasil. Kami tunggu. Waktu itu memang era pandemi, jadi kami pengennya sosialisasi ke warga, sudah ditentukan jadwalnya. Tiba-tiba pihak sana berkata, Pak ini pemerintah keluarkan himbauan, tidak boleh kumpul, mundur lagi, dan seterusnya. Teman saya 3-4 bulan sudah keluar izin. Saya waktu itu tunggu hingga 2 tahun, baru keluar izin. Setelah izin keluar, kami segera cari untuk arsiteknya, kami segera cari pemborongnya, kami sudah diskusi berapa rencana anggaran biayanya, kemudian sudah hitung-hitungan, bahkan sudah deal harganya berapa. Tinggal saudara, kami sudah tiktokan itu sudah sering, tinggal kami DP, lalu kemudian tanah kosong itu akan dibangun gereja. Tapi satu kali, si anak gembala yang punya gereja yang kami tempati itu,
dia tanya kepada saya, sebetulnya jemaat itu pengennya di mana sih? Pengen di tanah baru yang mau dibangun itu, atau pengen di gereja yang lama? Jadi gereja yang dulu banget itu, yang kami pakai terus itu. Maka saya terus terang berkata, ya kalau disuruh milih tentu saja pilih gereja yang lama. Kenapa? Di pusat kota, jauh lebih besar, sudah kenal dengan warga, sudah ada gedungnya. Kalau disuruh milih, pilih itu. Nah, dia berkata, kalau demikian beli aja gereja itu. Maka saya berkata, nggak masuk harganya. Saya terlalu memaksakan kalau saya beli gereja itu. Terlalu tinggi. Dia sebetulnya turunkan harga, saudara. Dari belasan M turun. Saya berkata, enggak. Masih terlalu berat buat kami. Pada titik tertentu sebetulnya itu sudah cukup murah. Saya bilang ke pengurus, ini dijual sekian. Beberapa, sebetulnya murah loh Pak. Sebetulnya murah. Tapi sebetulnya murah apa enggak itu kan tergantung ada duitnya atau enggak. Masuk akal enggak? Kalau ada duit itu mau 1 triliun murah. Tapi kalau enggak ada duit itu hitungannya berat. Saya bergumul, saya berdoa. Kok saya merasa, udahlah. Mungkin lebih baik bangun di tanah yang sudah ada IMB-nya itu pelan-pelan. Dicicil aja lah sejadinya. Karena kalau ini harus beli langsung, itu berat. Saya masih tolak. Dan seperti yang saya tadi cerita, selangkah lagi kami kasih DP dan kemudian kami bangun. Tiba-tiba di satu waktu dia telepon saya lagi dan dia turunkan harga lagi. Dari harga semula sekarang tinggal 33%, tinggal sepertiganya. Saya ngomong kepada pengurus, sekarang dia turunkan lagi harga tinggal sekian. Jemaat pengurus berkata, Pak ini sudah super duper murah. Saya merasa juga ini waktunya. Maka saya berkata, oke, kami beli tanah itu. Tapi dengan syarat, ini sudah dikasih murah tapi masih ajukan syarat. Harusnya dia yang ajukan syarat, betul gak? Harus cash misalnya, tapi saya yang ajukan syarat. Syaratnya kami kasih DP berarti berapa persen ya? Sepertiganya, DP-nya sepertiganya, sisanya yang 2/3 kami akan angsur 2 tahun. Logikanya gak mungkin kasih. Orang kalau turunkan harga terus berarti butuh duit, you know. Tapi dia berkata, udahlah kamu atur. Puji Tuhan saudara. Akhirnya kami beli gereja yang dulu sampai sekarang kami tempati. Puji Tuhan, dengan cara yang ajaib, Oktober tahun kemarin sudah lunas. Puji Tuhannya saya kalau tarik ke belakang. Awalnya saya gerutu. Awalnya saya merasa Tuhan, temanku ini 3 bulan urus izin sudah keluar. Tapi setelah saya flashback, kalau Tuhan tanya, nak kamu mau IMB-mu keluar izin 3 bulan? Maka hari ini saya jawab, enggak Tuhan, saya tak belajar sabar. Amin. Sebab Tuhan tunda, Tuhan bahkan pending. Karena Tuhan mau punya tujuan yang lebih besar buat kami. Saya berkata kepada Anda, seandainya selisih 1 bulan saja, itu ceritanya bakal berbeda. Ceritanya mungkin saya sudah kasih DP, ceritanya mungkin itu sudah dibangun. Kalau sudah dikasih DP, sudah dibangun, tentu akan lebih rumit lagi untuk membeli tanah gereja itu. Tanah yang sudah ada izinnya, puji Tuhan, akhirnya berhasil kami jual. Kami jual ke sinode gereja Anda. Thank you Pastor Semi sekali lagi. Saya benar-benar berkata terima kasih Tuhan pakai gembala Anda di tengah perkawinan anaknya Stephen ya. Saya dikenalkan dengan Pak Adi, ketua JKI. Saya sebetulnya ngomong dengan Pak Semi, sudahlah kamu sedang punya kerja, udahlah. Ini kan maksudnya udahlah, saya nggak enak saudara. Ini bahkan urusan sendiri kan. Tapi dia selalu ngomong, wis Pak tak kenal gini Pak. Akhirnya saya dikenalkan, duduk ngobrol, diceritakan. Puji Tuhan saudara. Akhirnya tanah yang ada izinnya itu juga dibeli oleh gereja. Hari ini juga sudah terbangun satu gereja. Ingat Tuhan punya rencana selalu mirip puzzle.
selalu tepat. Bahkan kelihatannya terlambat, tapi Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Tuhan punya tujuan yang lebih indah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masih ada 20 detik, saya akan selesai dengan power statement ini. Kalau engkau mengalami seolah-olah perlambatan terjadi, seolah-olah doamu tidak didengar oleh Tuhan, seolah-olah jauh dari kata mujizat, hari ini dengar, bukan Tuhan tidak mengerjakan mujizat, mungkin waktu Tuhan belum tiba. Belajar percaya, belajar tetap nanti-nantikan Dia, punya hati yang bersih dan benar. Nanti lihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib akan menolong, memberkati, dan menyatakan perbuatan ajaib bagi kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama